Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu akuntansi penyelesaian aktiva tetap. Dalam menyelesaikan aktiva tetap itu pada intinya adalah mengeluarkan aktiva tersebut dari catatan atau dari buku besar atau dari neraca. Nah, apa aja perlakuan aktiva untuk bisa keluar dari catatan? Pertama, dibuang, kedua, dijual, ketiga, ditukar dengan aset serupa. Nah, kita akan mulai mencoba latihan untuk membuat jurnalnya ya. Nah, ini saya sudah siapkan untuk latihannya. Ini masih menggunakan soal yang materi kemarin ya, masih sama. Ini tabel garis lurus, jadi kita menggunakan penyusutan atau depresiasi yang garis lurusnya. Nah, dibuang artinya membuang aktiva tersebut karena sudah tidak dapat digunakan. Membuang aktiva kapan dibuang? Kita coba ini contoh di sini adalah aktiva sudah disusutkan secara penuh atau sudah didepresiasikan secara penuh. Artinya kalau sudah didepresiasikan secara penuh, kalau dilihat di neraca terlihatnya seperti ini. Peralatan ini 30.000 ya, 30.000, kemudian akumulasi depresiasi peralatannya di sini juga 30.000. Jadi di sini nilainya sudah 0. Jadi peralatannya 30.000, akumulasi depresiasinya juga 30.000. Itu kalau sudah di depresiasikan secara penuh. Di nilainya 0. Nilainya sudah 0, maka harus kita keluarkan dari catatan. Selama jurnalnya tidak dibuat untuk pembuangan aktiva, walaupun peralatannya di sini nilainya sudah 0, aktiva tersebut akan masih tetap ada di catatan. Gitu. Makanya kita harus membuat jurnalnya. Jurnalnya gimana supaya aktiva atau peralatan itu hilang, ya kan? Kalau aktiva itu ada di debit, jadi kalau mau menghapus ada di kredit. Debitnya apa? Akumulasi depresiasi peralatan. Kreditnya peralatan. Nilainya berapa? 30.000 karena sudah disusutkan secara penuh. Gitu ya. Ini jurnalnya. Oke, yang kedua, aktiva dibuang pada akhir tahun kelima. Kita lihat di tabel. Akhir tahun kelima. Berarti di sini. Akhir tahun kelima. Akhir tahun kelima, nilai bukunya berapa? 2.000. Artinya pada saat aktiva tersebut dibuang, aktiva tersebut masih ada nilainya. Jadi karena kita buang berarti ada kerugian di situ. Kita buat jurnalnya. Akumulasi depresiasi peralatan. Akumulasi depresiasi peralatannya berapa? Kita hitung.
Di tahun kelima akhir akumulasinya berapa? Ini ya, 28.000. Ini 8.000 akumulasi depresiasinya ya, 28.000. Kemudian peralatannya 30.000, berarti nggak balance kan. Nah, apa tadi, karena ini masih ada sisa kan, aktiva tersebut didepresiasikan di akhir tahun kelima, artinya aktiva tersebut masih ada sisa 2000 ini apa? Kerugian. Peralatan itu jelas ya. Jadi kalau nanti terjadi misalnya ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau di awal di awal tahun kelima aktiva dibuang, berarti awal tahun kelima masih punya nilai buku 7.600, artinya ada kerugian sebesar 7.600 gitu ya. Oke, berikutnya dijual. Nah, penjualan aktiva itu di sini di materi kita bisa lihat. Nah, penjualan aktiva itu bisa untung, bisa rugi, bisa impas. Jadi kalau misalnya harga jualnya sama dengan nilai buku, artinya impas, tidak ada untung, tidak ada rugi. Kalau nilai jualnya lebih kecil dari nilai buku, berarti rugi. Kalau harga jualnya lebih besar dari nilai buku, berarti untung. Nah, di sini ada catatan bahwa untung dan rugi akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan atau kerugian lainnya, gitu ya. Oke, kita coba. Oke. Nah, contoh pertama adalah aktiva dijual pada awal tahun keempat dengan harga 13.200. Nah, kita lihat awal tahun keempat. Ya, awal tahun keempat. Awal tahun keempat nilai bukunya 13.200. Dijual 13.200 sama, artinya tidak ada untung, tidak ada rugi. Kita coba jurnalnya. Jurnalnya adalah hampir sama dengan yang dibuang tadi, karena pada intinya adalah mengeluarkan aktiva dari catatan atau dari buku besar. Bedanya kalau kita menjual itu kita ada penerimaan kas dari penjualan tersebut. Kalau dibuang tidak ada. Itu aja. Akumulasi depresiasi peralatan kemudian kas yang kita terima akumulasi depresiasi peralatan. Akumulasi depresiasi peralatannya berapa? Kita menjualnya di awal tahun keempat. Nah, akumulasi depresiasinya berapa? Kalau kita menjual di awal tahun keempat, berarti kita menghitung akumulasi depresiasinya sampai dengan awal tahun keempat atau akhir tahun ketiga, sama kan?
Nah, sampai akhir tahun ketiga jumlahnya ada 16.000. Oke, akumulasi depresiasi peralatannya 16.800. Kas yang kita terima ini ya 13.200. Kemudian peralatannya 30.000. Pas enggak itu? 16.800 ditambah 13.200. 13.000 ya, 30.000 ya, bener ya. Oke, masih penjualan. Saya contohkan contoh kedua. Aktiva dijual pada tanggal 4 Juli tahun ke-5 dengan harga 1.700. Kita lihat. Nilai 7.800 ini adalah awal tahun ke-5. Sedangkan Aktiva dijualnya tanggal 4 Juli. Jadi sudah pertengahan tahun ke-5. Ya kan? 4 Juli tahun ke-5. Berarti kita harus menghitung dulu nilai buku per 4 Juli tahun ke-5 sama dengan nah 7 juta. Berarti 7 juta depresiasi dulu deh. Ini nanti ini di bawahnya. Depresiasi dulu. Beban depresiasi beban depresiasi 1 Januari sampai dengan 4 Juli tahun ke-5. Nah, jadi gini, asumsikan bahwa Aktiva ini dibeli di awal tahun. Jadi dalam setiap tahunnya ini adalah beban depresiasi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, karena Aktiva dijual tanggal 4 Juli, nggak mungkin nilai buku dari Aktiva tersebut sama di tanggal 4 Juli sama dengan di awal Januari. Jadi di 4 Juli tahun ke-5 dengan awal tahun ke-5 nggak mungkin sama nilai bukunya, pasti sudah terjadi penyusutan atau depresiasi. Jadi kita harus menghitung dulu beban depresiasi dari 1 Januari sampai 4 Juli tahun ke-5 itu berapa. Nah, Januari sampai dengan Juli, awal Juli itu ada 6 bulan ya kan. Berarti 5.600 dikali 6/12 sama dengan kali 6/12 2.800. Ini beban depresiasi 1 Januari sampai 4 Juli tahun ke-5. Berarti berapa nilai bukunya?
nilai bukunya 7.600 atau nilai buku awal tahun kelima dikurangi beban depresiasi 1 Januari sampai dengan 4 Juli. Berapa? Nah, ini adalah nilai bukunya. Oke. Sudah ketemu nilai buku per 4 Juli tahun kelima. Sekarang kita bandingkan dengan nilai penjualannya. Nilai bukunya 4.800, kita jual 1.700, jauh di bawah nilai buku, artinya ini mengalami kerugian. Nah, jurnalnya bagaimana? Kita lihat, berarti kas yang kita terima berapa? 1.700. Kemudian akumulasi depresiasi peralatannya berapa? Akumulasi depresiasi peralatan, kita harus hitung dulu ya. Akumulasi depresiasi peralatan sampai dengan 4 Juli tahun kelima. Nah, kita lihat sampai dengan awal tahun kelima atau akhir tahun keempat, akumulasi depresiasinya ada 22.400. Harus kita tambahkan dengan beban depresiasi yang dari 1 Januari sampai 4 Juli tahun kelima. Jadi 1.700.000, akumulasi depresiasinya 25.200, kemudian peralatannya 30.000, terus tadi ada kerugiannya belum dihitung. Kerugian penjualan kerugian penjualan ini berarti nilai buku 4.800 dikurangi harga jual sama dengan 3.000. Sebenarnya gini, sebelum kita membuat jurnal yang ini, kita harus membuat beban depresiasi. Mungkin saya buat ini, saya pindahkan di sini biar kelihatan. Ini tanggal yang pertama kita buat jurnal gini. Jadi sebenarnya supaya runtut ya, tadi kelompatan, supaya runtut 6 bulan ini.
beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 2.800. Oke. Kemudian jurnal kedua, ini tanggalnya masih sama karena kita menjualnya di 4 Juli ya. Kas yang diperoleh dari penjualan 1.700. Akumulasi depresiasi peralatan mana? Ini 25.200. Kemudian karena mengalami kerugian, berarti di sini ada kerugian penjualan peralatan sebesar 3.100. Kreditnya peralatan 30.000. Jurnal penyesuaian untuk beban depresiasi itu kan di akhir tahun secara normal, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya ada pelaporan di pertengahan tahun atau pelaporan triwulanan, berarti tetap harus ada pencatatan pembebanan. Nah, ini menjual aktiva di pertengahan tahun karena beban depresiasi di awal tahun dengan pertengahan tahun nggak mungkin sama, pasti tahun yang lalu ya di awal tahun itu nilainya 7.600 nih ya, nggak mungkin di pertengahan tahun nilainya masih sama gitu ya, nggak mungkin, karena pada dasarnya beban depresiasi tahunan ini adalah bulanan, per bulanannya ini dihitung tahunan, berarti kalau 6 bulan ya setengahnya dari 1 tahun gitu. Jadi yang pertama kita buat jurnal untuk beban depresiasinya yang selama 6 bulan tadi, kemudian baru kita membuat jurnal untuk penjualannya. Cukup jelas? Berikutnya, untung. Jadi bisa dikatakan untung bagaimana jika nilai sisa lebih kecil dari nilai penjualan atau harga jualnya. Kita lihat, aktiva dijual tanggal 2 Januari tahun kelima. 2 Januari berarti awal tahun ya, karena masih tanggal 2 awal tahun, artinya nilainya masih sama dengan di awal tahun kelima, 7.600. Karena penjualannya di awal tahun, di akhir tahun keempat kan sudah dibuat jurnal untuk pembebanan depresiasi, berarti tidak perlu ada jurnal-jurnal beban depresiasi karena kita menjualnya di awal tahun. Jadi tinggal kita membuat jurnal kita buat keuntungannya dulu. Keuntungan penjualan sama dengan 8.000 kurangi nilai pupuk 400, harusnya gini, dikurangi ya ini 400. Oke, keuntungan kita buat jurnalnya. Akumulasi atau kas dulu deh, kasnya 8.000
akumulasi depresiasi peralatan berapa? Ini dijual di awal tahun kelima, berarti atau sama dengan akhir tahun keempat, berarti beban depresiasinya adalah 22.400. Oke, kemudian peralatannya 30.000. Oke, keuntungan penjualan peralatan 400. Caranya begitu aja. Di sini bisa dicatat pendapatan, bisa dicatat keuntungan, gitu ya. Boleh, bisa. Kas dan akumulasi depresiasi peralatan pada peralatan dan keuntungan penjualan peralatan. Balance ya. Oh sorry, ini digeser deh biar nggak ketutup. Oke, 8.000 tambah 22.400 sama dengan 30.400. Oke, sampai sini jelas ya. Cukup mudah. Mungkin yang agak ribet kalau kita di pertengahan. Ke berikutnya, aktiva ditukar. Nih, kita menukarnya di tanggal 2 April tahun kelima. Oke, kita cari datanya dulu. Beban depresiasi 1 Januari sampai dengan 2 April tahun kelima ya. Dengan 1.400. Terus nilai buku seperti tadi ya. Nilai buku sampai dengan 2 April tahun kelima, berarti nilai buku awal tahun kelima dikurangi beban depresiasi yang 3 bulan sama dengan 6.200. Berapa akumulasi depresiasi sampai dengan 2 April tahun kelima? 22.400. 22.400 ditambah dengan beban depresiasi yang 3 bulan sama dengan 2. Nilai tukar dikurangi nilai buku. Nilai bukunya berapa? 6.200 sama dengan 800. Nilai tukar lebih besar dari nilai buku, artinya ini untung.
Karena ini ditukar, maka mencatat aktiva yang baru supaya masuk ke buku catatan atau ke buku besar dan mengeluarkan aktiva yang lama ke dari buku besar. Jadi berarti yang kita catat kita masukkan jurnalnya. Terus ini jurnal yang pertama kita harus buat depresiasi yang 3 bulan dulu. 2 April tahun kelima, beban depresiasinya, beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan berapa? 1.400. Oke, kemudian tanggal yang sama ya. Oke, kita masukkan aktiva yang baru, berarti peralatan baru. Peralatan barunya berapa? 40.000. Nih nilai peralatan baru. Oh iya, kas yang harus dibayar berapa? Satu lagi, kas yang harus dibayar sama dengan 40.000 dikurangi nilai tukarnya 7.000, berarti kurangi 33.000. Oke, ini ya. Oke, berarti peralatan barunya berapa? 40.000. Terus ini untuk mencatat peralatan baru. Untuk mencatat peralatan lamanya berarti akumulasi depresiasi peralatan. Akumulasi depresiasi peralatannya berapa? Tadi kita sudah hitung. Akumulasi depresiasi sampai dengan 2 April adalah 23.800. Kemudian peralatan lama ini dibuang, makanya ditaruh di kredit, dikeluarkan dari catatan maksudnya ya. Peralatan lama berapa? 30.000. Aktifanya kan 30.000 kan. Kemudian kas yang kita bayarkan sebesar 33.000. Yang kalau dilihat ya, yang kredit itu 63, yang debit 63.800. Selisihnya kenapa tuh? Selisihnya adalah ini, keuntungannya kita belum catat. Nah, di pertukaran aktiva, keuntungan tidak kita catat di jurnal sebagai keuntungan pertukaran seperti di penjualan. Kalau di penjualan kan kita catat keuntungan ya. Ini salah tulis dah. Kalau di penjualan kan kita catat sebagai keuntungan atau pendapatan dari penjualan aktiva. Kalau di pertukaran, keuntungan pertukaran aktiva itu akan mengurangi nilai peralatan baru. Jadi keuntungan ini kita akan sebagai pengurang di peralatan baru. Peralatan baru harganya 40.000 dikurangi dengan keuntungannya 800. Nah, ini baru balance gitu ya. Kalau keuntungan kita tidak mencatat sebagai keuntungan, tapi
kita akan kurangkan di peralatan baru. Jadi peralatan barunya tidak 40.000 tapi 39.200 karena ada keuntungan pertukaran di situ gitu ya. Jadi ini kenapa 3 ini dicat ini supaya kita lihat ya. Ini 40.000 dikurangi 800 keuntungan. Nah, pada tanggal 30 September tahun keempat peralatan ditukar. Nggak apa-apa ya, ada maaf nih ada suara-suara yang nggak diinginkan, agak rame soalnya. Oke, sampai dengan tanggal September ini ada yang nyapu lagi di luar ya. Oke, nggak apa-apa. Tahun keempat. Oke, kita harus menghitung beban depresiasi dari 1 Januari sampai 30 September tahun keempat dulu. Ya kan? Karena kita punya beban depresiasinya tahunan. 1 Januari sampai 30 September ada berapa bulan itu ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tanggal 30 September berarti ada 9 bulan. Berarti 5.600 dikali 9/12 sama dengan 4.200. Oke, akumulasi depresiasi sampai dengan 30 seperti tadi kita menghitung ya. September tahun keempat berapa akumulasi depresiasi sampai dengan 30 September tahun keempat sampai dengan akhir tahun ketiga atau awal tahun keempat berapa? Ini awal tahun keempat, ini di sini berarti beban depresiasinya sama dengan beban akumulasi depresiasi akhir tahun ketiga ya kan. Nih. Jadi 16.800 ditambah dengan beban depresiasi yang 9 bulan tambah 4.200. Oke, udah 1.000. Berapa besar nilai buku sampai dengan 30 September tahun keempat? Nilai buku awal tahun keempat berapa? 13.000. 13.200 dikurangi beban depresiasi yang 9 bulan. Lanjut, berapa kas yang diterima dibayar? Aktiva yang baru dikurangi nilai tukar 33 sama ya, sama kayak yang tadi. Untung atau rugi? Nilai tukar dikurangi nilai buku. Nilai bukunya berapa? 9
7.000 dikurangi 9.000 minus, berarti ini rugi. Sekarang kita buat jurnalnya. Jurnal yang pertama, buat jurnal beban depresiasinya ya. Beban depresiasi per akumulasi. Duh, maaf ya, banyak suara-suara tak diinginkan. Beban depresiasi peralatan 4.200. Oke, sudah. Setelah itu baru kita buat jurnal untuk yang pertukarannya. Peralatan baru berapa? 40.000. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan lama ya, maksudnya ini ya, peralatan lama akumulasinya berapa? 21.000. Nih dari hasil hitungan tadi ya, kita nyonteknya. Karena rugi, maka kita catat sebagai kerugian. Jadi kalau rugi kita catat sebagai kerugian, kalau untung kita akan mengurangi aktiva yang baru. Kerugian pertukaran peralatan. Berapa ruginya? 2.000. Terus peralatan lama berapa? 20.000. Kas yang dibayar berapa? 33.000. Apakah balance? Debitnya 63, kreditnya 63. Oke, balance. Saya kasih contoh satu lagi yang impas. Ini lebih mudah karena di awal tahun kita nggak perlu menghitung ya. Ini contoh yang impas. Karena ini menukarnya di awal tahun atau akhir tahun sudah kelihatan ada di tabel, berarti kita nggak perlu menghitung ya kan. Kita hanya menghitung kas yang harus dibayar berapa. Kas yang harus dibayar, nilai aktiva baru dikurangi nilai tukar. Berapa itu? Nah, ini nilai yang harus dibayar, kas yang harus dibayar. Kemudian jurnalnya hanya pertukaran. Kenapa? Karena di awal tahun tidak ada depresiasi yang baru. Jadi peralatan baru berapa? 40.000. Kemudian akumulasi depresiasi peralatannya berapa? Kita menukarnya di awal tahun kelima, artinya akumulasi depresiasi sampai akhir tahun keempat berapa? Di sini ya, 22.400. Kenapa di sini? 22.400. Kemudian peralatan lama 30.000 dan kas yang harus dibayar sebesar 32.400. Nah, selesai gitu saja. Karena kenapa lebih mudah? Karena di awal tahun. Oke, saya rasa
cukup jelas. Kalau gitu cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.